Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Prasojo dengan NIM akhir 1137 dan kelas bahasa Indonesia 51. Baik, di sini saya akan membaca tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang berfungsi sebagai alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari latar belakang, suku, budaya, dan bahasa daerah yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika global, muncul wacana bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu bahasa internasional. Potensi ini bukan tanpa dasar, mengingat bahasa Indonesia saat ini dituturkan oleh lebih dari 270 juta jiwa dan menjadi salah satu dari 10 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Nah, selain digunakan secara luas di dalam negeri, bahasa Indonesia ini juga mulai diajarkan di luar negeri melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asia atau disingkat dengan BIPA yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan internasional. Negara-negara seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan beberapa negara ASEAN telah memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan mereka, yang menunjukkan adanya minat dan peluang bagi bahasa ini untuk berkembang secara global. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 memberikan nilai strategis dalam hubungan internasional, sehingga turut mendukung penyebaran bahasa Indonesia melalui diplomasi, kerjasama, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Selanjutnya, tidak hanya dari aspek politik dan pendidikan, kekuatan budaya Indonesia ini juga menjadi modal penting dalam mendukung internasionalisasi bahasa. Musik, film, kuliner, seni, dan konten digital Indonesia kini semakin dikenal di kancah internasional. Melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, banyak konten kreator Indonesia yang berhasil memperkenalkan bahasa Indonesia kepada audiens global secara tidak langsung. Bahkan, beberapa kata atau ungkapan khas seperti mantap, gabut, atau ngopi juga mulai diadopsi oleh warganet asing karena daya tarik budaya populer Indonesia. Lalu, fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat efektif dalam menyebarkan bahasa Indonesia di era digital. Namun, di balik semua potensi tersebut masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa utama oleh komunikasi global dan pendidikan. Yang ketiga ada teknologi. Selain itu, keterbatasan jumlah pengajar bahasa Indonesia di luar negeri, kurangnya literatur ilmiah dalam bahasa Indonesia yang dapat diakses secara internasional itu sendiri, serta minimnya promosi budaya yang terintegrasi menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut itu dibutuhkan strategi yang terencana dan kolaboratif antara pemerintah dan institusi pendidikan dan masyarakat. Pemerintah perlu memperluas program BIPA dan bekerja sama dengan universitas asing untuk membuka program studi bahasa Indonesia. Di sisi lain, institusi pendidikan dalam negeri juga harus mendorong penerbitan jurnal dan karya ilmiah berbahasa Indonesia agar memiliki daya saing global. Selain itu, diplomasi budaya harus diperkuat melalui festival seni, pertukaran pelajar, serta promosi kuliner dan pariwisata yang dapat menarik perhatian dunia. Pemanfaatan teknologi juga sangat penting seperti pengembangan aplikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, media interaktif, dan kecerdasan buatan yang mendukung aksesibilitas bahasa ini secara global. Bahkan, Indonesia sendiri dapat menunjukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa kerja di tingkat regional, misalnya di ASEAN. Lalu mengingat kemiripan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang juga diturunkan dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dengan jumlah penutur yang besar, dukungan budaya yang kuat, posisi strategis Indonesia dalam kancah internasional, serta upaya promosi yang berkelanjutan, bahasa Indonesia memiliki peluang yang nyata untuk menjadi bahasa internasional. Nah, tentu prosesnya itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat, namun komitmen dan kerjasama lintas sektor itu tujuan ini sangat mungkin dicapai. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bukan sekadar upaya memperluas pengaruh bahasa, tetapi juga merupakan bagian dari penguatan identitas nasional di era globalisasi. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, sudah sepatutnya kita turut ambil bagian dalam proses ini, baik melalui pengembangan literasi, produksi konten berkualitas, maupun dengan mengembangkan bahasa ibu kita di forum-forum internasional. Nah,
Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan hanya menjadi milik bangsa Indonesia, tapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya dunia. Nah, itu sedikit penjelasan saya tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.